pada kehidupan yang lebih luas, lebih dari sekedar cuan. Untuk itu, perlu memiliki jiwa desain yang baik. Seperti almarhum Steve Jobs pernah bersabda. Halo, gue Catur, kembali lagi di konten Ngobrol Desain. Kebanyakan orang berpikir belajar desain itu hanya untuk pekerjaan. Dengan belajar desain bisa menghasilkan uang, ya pasti sih. Dengan belajar desain kita bisa kerja remote, gak perlu ngantor. Dengan belajar desain bisa jadi freelancer dan menjadi orang yang merdeka, yang jadi cita-cita Gen Z gitu. Jika kalian berpikir seperti itu, ya pemikiran yang sempit sekali tentang desain grafis. Di konten ini saya harap buat kalian yang baru mulai desain grafis mengerti bahwa fungsi desain tidak hanya sekedar nilai ekonomis atau uang. Harapan saya agar menjadi cermin introspeksi, layakkah desain kita hanya dihargai 20.000, 50.000 atau hanya 100.000. Keahlian desain grafis itu seperti jurus pada hero Mobile Legends kita. Keahlian desain itu seperti magic di dunia isekai, yang dimana membuat informasi yang sulit dipahami oleh orang karena penataannya kurang estetik, tidak menggugah untuk dilihat, atau susah dimengerti oleh audiens tertentu. Dengan desain grafis, semua masalah itu bisa terselesaikan, sehingga orang lebih mudah memahami apa yang ingin mereka katakan dengan gambar atau visual. Dengan adanya skill desain grafis, informasi mudah diingat, mudah dipahami, dan mudah diceritakan kepada orang lain. Itulah kekuatan desain grafis. Dari dampak pada kehidupan yang lebih luas, lebih dari sekedar cuan. Untuk itu, perlu memiliki jiwa desain yang baik. Seperti almarhum Steve Jobs pernah bersabda. Design is fundamental soul of human-made creation that and expressive itself in successful outer layer of product or service. Nggak bisa bahasa Inggris. Desain adalah jiwa sebuah karya buatan manusia yang pada akhirnya mengekspresikan diri dalam wujud penampilan luar berupa produk atau layanan. Itu yang termanifestasikan dengan baik oleh produk-produk yang dibikin Steve Jobs pada perusahaan Apple, seperti yang iPhone kita miliki gitu. Dari quotes-nya Steve Jobs katakan bahwa desain itu adalah jiwa dari produk yang ia buat. Buat yang tidak tahu Steve Jobs, ia adalah pendiri perusahaan Apple yang bikin iPod, iPhone, MacBook, dan produk Apple lainnya. Kalau boleh dibilang, Steve Jobs itu secara kasarnya sih Elon Musk-nya tahun 2000-an awal ya. Dengan mampu memaknai kekuatan desain yang merupakan jiwa dari produk atau jasa yang terbukti memiliki manfaat di segala bidang, yang jadi masalah, desain itu kebanyakan orang tahu hanya memiliki manfaat ekonomis. Sadarkah kalian bahwa dengan belajar desain, kalian bisa membantu banyak hal, tidak hanya fungsi ekonomis. Kali ini kita akan bahas kekuatan desain grafis di luar fungsi ekonomis. Yang pertama, manfaat pendidikan. Tahukah kalian dengan desain grafis yang awalnya belajar bukan menjadi hal yang bisa dinikmati. Misalnya dalam bentuk buku dongeng gitu. Buku dongeng covernya didesain dengan lucu sesuai selera anak kecil, dan di dalam buku berisi ilustrasi lucu dan menggemaskan sehingga anak kecil bisa menikmati buku dongeng tersebut. Bayangkan desain grafis tidak pernah ada di dunia ini. Maka buku dongeng itu tidak lebih selembar tulisan kayak makalah anak kuliahan. Hanya tulisan dengan font Times New Roman doang sih. Fungsi pendidikan dalam desain grafis bisa berupa buku mata pelajaran, majalah, CD game edukasi, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi sosial. Dengan adanya desain grafis, pesan sosial lebih mudah disampaikan, seperti yang mudah kita temukan di keseharian kita, yaitu komik strip yang ada di koran-koran gitu, atau komik strip yang ada di feed Instagram gitu, memiliki muatan sosial. Bayangkan pesan sosial tanpa sentuhan desain, tidak lebih di teguran ustadz-ustadz newbie. Selain itu, desain grafis dapat digunakan untuk melakukan penggalangan dana yang seperti pernah terjadi di bencana alam membutuhkan dana, di mana dana lebih mudah didapatkan dengan poster yang menarik yang membuat orang bersimpati.
Terakhir, fungsi politik. Seperti yang kalian tahu, banyak poster caleg bertebaran pada masa politik merupakan upaya desainer agar kita menangkap pesan yang ingin disampaikan calon politisi. Dengan adanya desain grafis, pesan yang ingin disampaikan lebih mudah ngena ke audiens atau kepada masyarakat yang ingin diedukasi dengan pesan politiknya, misalnya kayak gitu. Bukti keberhasilan desain dalam manfaat politik bisa kita lihat dalam kampanye Barack Obama di Amerika Serikat. Desain yang dimiliki tim Barack Obama cukup solid dan mudah dikenali, tampak berbeda, yang menjadikan desain kampanye Obama salah satu faktor dari sekian banyak keberhasilan dia maju sebagai politisi, yaitu Presiden Amerika Serikat. Itulah fungsi desain grafis di luar fungsi ekonomis. Itu sebabnya kalian desain ini bisa menjadikan kekuatan lebih dari sekedar uang. Dengan keberhasilan kekuatan desain seperti itu, karyanya, upayanya yang dikerjakan 1 hari penuh, kadang hingga seminggu. Jika ada fungsi desain grafis lain, kalian bisa tulis di komentar. Mungkin gue kelewatan, gue cuman baca beberapa referensi yang gue pahami dari buku-buku desain yang pernah gue pelajari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See the next video ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa like dan share jika suka video ini. Dan sudah menonton sampai akhir. See the next video ya.